Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazri Zubairi Rahman, NIM 24050311080, kelas Perbankan Syariah C 2024. Di sini saya akan menerangkan beberapa tentang rekrutmen dan juga seleksi pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Werder dan Davis 1996, rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Menurut Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson, rekrutmen memiliki beberapa tujuan, yaitu agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang pertama, untuk menentukan kebutuhan rekrutmen perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang yang berkaitan dengan perubahan besar dalam perusahaan, perencanaan SDM, pekerjaan di lain, dan analisa jabatan. 2. Untuk meningkatkan jumlah karyawan yang memenuhi syarat seefisien mungkin. Yang ketiga, untuk mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga kerja yang beragam. Yang keempat, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang kelima, untuk mengkoordinasikan upaya rekrutmen dengan program seleksi dan pelatihan. Yang keenam, untuk mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen dengan program seleksi dan pelatihan. Yang ketujuh, untuk mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen bagi semua jenis pelamar kerja. Yang kedelapan, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan terhadap program-program tindakan alternatif dan pertimbangan hukum dan sosial lain menurut komposisi tenaga kerja. Selanjutnya yaitu prinsip rekrutmen. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu sebelumnya perlu dibuat analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan juga spesifikasi pekerjaan. Yang kedua yaitu jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut, perlu dilakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja dan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, biaya yang diperlukan dibuat dengan seminimal mungkin. Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima, flexibility. Yang keenam, pertimbangan hukum. Rekrutmen perlu diselaraskan dengan rencana kegiatan yang diinginkan dan kebutuhan khusus yang ditentukan oleh perusahaan. Maka, berdasarkan analisis pekerjaan dan permintaan, para manajer yang membutuhkan itulah para rekruter akan mengidentifikasi lowongan pekerjaan. Setelah lowongan tersebut teridentifikasi, maka rekruter mempelajari persyaratan dengan mereview info analis pekerjaan yang khususnya deskripsi atau uraian pekerjaan dan spesifikasi tugas. Dalam proses ini, para rekruter akan menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu proses rekrutmen. Dalam perekrutan atau seleksi perusahaan tidak akan gegabah atau sembarangan melaksanakannya. Ada proses atau tahapan yang harus diikuti.
Karena jika tidak menjalankan tahapan-tahapan rekrutmen dan seleksi, perusahaan tidak akan mendapatkan SDM yang diinginkan dan diperlukan. Adapun dalam proses rekrutmen meliputi beberapa poin penting, yaitu yang pertama, penyusunan strategi untuk merekrut. Dalam penyusunan strategi ini, peran Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam menentukan kualifikasi pekerjaan. Bagaimana karyawan direkrut, di mana tempatnya, dan kapan waktu pelaksanaannya. Yang kedua yakni pencarian pelamar kerja. Pelamar kerja banyak atau sedikitnya pelamar dipengaruhi oleh usaha dari pihak perekrut untuk menginformasikan lowongan. Salah satu caranya adalah dengan membina hubungan yang baik dengan sekolah-sekolah atau universitas-universitas. Yang ketiga, penyaringan atau penyisihan pelamar kerja yang tidak cocok. Di dalam proses ini memerlukan perhatian besar, khususnya untuk membendung diskualifikasi karena alasan yang tidak tepat. Yang keempat, pembuatan kumpulan pelamar. Kelompok pelamar yang sudah disaring merupakan kumpulan individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu pengertian seleksi. Seleksi karyawan adalah suatu proses awal untuk mengidentifikasi calon karyawan yang akan menempati posisi tertentu. Perusahaan harus selalu berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan yang kualifikasinya baik pada setiap jabatan atau pekerjaan, agar pelaksanaan pekerjaan lebih berdaya guna serta berhasil. Pengertian seleksi karyawan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pengambilan keputusan memilih seseorang untuk mengisi suatu posisi pekerjaan atas dasar kesesuaian karakteristik individu dengan kebutuhan posisi pekerjaan tersebut yang diungkapkan oleh Castetter pada tahun 1996. Dan yang kedua, proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima, menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang, menurut Schuler dan Jackson pada tahun 1997. Keputusan mengenai seleksi dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu seleksi karyawan harus didasarkan dan berpedoman kepada spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Dalam spesifikasi telah ditetapkan persyaratan dan kualifikasi minimum dari orang yang dapat menjabat atau melakukan suatu pekerjaan sehingga memenuhi prinsip orang yang tepat untuk jabatan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu langkah dasar proses seleksi. Yang pertama yaitu menetapkan kriteria-kriteria yang diinginkan. Yang kedua, memilih berbagai prediktor atau ragam informasi yang diperlukan untuk melakukan seleksi dan teknik-teknik penilaian. Yang ketiga, menentukan waktu yang tepat untuk mengukur setiap prediktor. Yang keempat, mengolah informasi yang terkumpul dan mengambil keputusan seleksi. Yang kelima, memperhatikan aspek-aspek dalam pemilihan prediktor. Yang keenam, alternatif teknik yang akan digunakan. Yang ketujuh, validitas. Yang kedelapan, reliabilitas. Yang kesembilan, legalitas. Dan yang ke-10, melihat reaksi dari pelamar tersebut. Yang selanjutnya yaitu tahap-tahap seleksi menurut Werder dan Davis. Yang pertama, wawancara awal. Yang kedua, tes kerja. Yang ketiga, wawancara seleksi. Yang keempat, pemeriksaan referensi dan latar belakang. Yang kelima, pemeriksaan kesehatan. Yang keenam, wawancara dengan calon atasan. Yang ketujuh, tinjauan kerja nyata. Yang ke-8,
keputusan penarikan karyawan baru oleh perusahaan. Yang ke-9, pemeriksaan kesehatan. Yang ke-10, wawancara dengan calon atasan. Yang ke-11, tinjauan kerja nyata. Dan yang terakhir, keputusan dari perusahaan apakah menerima pelamar tersebut atau tidak. Sekian dari saya untuk materi rekrutmen dan seleksi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.